keluarga Pak Tono adalah keluarga yang kurang mampu. Pak, Mbok yang nyari kerja sana loh. Masa kerjaannya rebahan terus di rumah? Bu, Bapak tuh bukannya nggak mau nyari kerja, tapi ya kan ibu itu tahu sendiri kondisi Bapak tuh ya lagi sakit-sakitan kayak gini, Bu. Ya Bapak tuh sakit-sakitan karena nggak pernah mau gerak. Makanya Pak, gerak nyari kerja. Pasti ntar juga sakitnya sembuh sendiri. Astagfirullahaladzim, Bu. Bukannya gitu loh, Bu. Ibu kok sampai tega banget sih ngomongnya kayak gitu. Padahal kan Bapak itu nggak pernah loh kepikiran seperti itu. Kaki Bapak tuh bener-bener sakit loh, Bu. Kalau dipakai buat jalan. Jadi ya maksud Bapak tuh pengen istirahat dulu. Kalau udah enakan ya nanti baru Bapak bakal nyoba cari kerja lagi. Bapak nih alasan aja. Bilang aja Bapak tuh nggak mau kerja karena mau pengen leha-leha di rumah kan. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Kan kalau kaki Bapak sakit kita bisa terus-terusan dikasih sama orang. Loh kok ibu mikirnya gitu sih? Kita itu nggak boleh niat seperti itu loh, Bu. Masa kita itu mau terus-terusan ngandelin pemberian orang sih? Pak, kalau bisa dikasih sama orang, ngapain kita susah-susah nyari? Lagian kan mereka sendiri yang mau ngasih ke kita. Jadi ya nggak ada salahnya dong. Ya udahlah Pak, kalau gitu Ibu mau ke tempat sayuran dulu. Ibu nggak mau minta sayuran gratis lagi kan ke tukang sayur? Malu loh, Bu. Masa kita itu tiap hari minta sayuran gratis ke tukang sayur? Nanti kalau tukang sayurnya rugi gimana coba? Pak, ngasih sayuran ke kita itu nggak bakal bikin si tukang sayur jatuh miskin. Lagian kan hitung-hitung sedekah. Udahlah, Bapak tuh nggak usah kebanyakan ngomong. Ibu mau berangkat ke tempat sayuran dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, kok bisa ya istriku berbuat seperti itu? Ya walaupun sebenarnya salahku juga sih penyakitan. Kalau aja aku itu bisa kerja dan menghasilkan uang ya. Gak mungkin aku itu mau nerima pemberian orang lain. Pasti aku bakal kerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarga ini. Saat di tempat sayur, Wih, ya ampun, sayurannya kelihatan seger-seger ya Bu. Boleh nggak Bu, saya minta sayuran gratis lagi hari ini? Duh Bu, gimana ya? Bukannya saya nggak mau ngasih sayuran gratis lagi ke Ibu. Tapi sekarang penjualan saya tuh lagi turun banget. Apalagi harga bahan-bahan juga pada naik. Ya ampun, Bu Indah nih pelit banget sih. Bu, ngasih sayuran gratis ke saya itu nggak bakal bikin Ibu tiba-tiba jatuh miskin dan nggak bisa makan berhari-hari. Ibu nih nggak kasihan apa sama saya dan keluarga saya. Apalagi suami saya sekarang tuh sakit-sakitan nggak bisa kerja. Astagfirullah, bukan begitu Bu. Bukannya saya tidak kasihan dan tidak punya rasa prihatin. Nah ya udah, makanya kasih saya sayuran gratis. Hitung-hitung sedekah loh Bu. Siapa tahu kan Ibu nanti masuk surga lewat jalur ngasih sayuran ke orang miskin kayak saya ini. Ya udah deh Bu. Tapi jangan banyak-banyak ya Bu. Soalnya nanti saya rugi. Kalau saya kasih secukupnya aja nggak apa-apa kan? Ini sebenarnya Bu Indah tuh ikhlas nggak sih mau ngasih sayuran gratis? Kok pakai acara ngelarang-larang gitu? Harus ngambil seberapa? Duh ya ampun, ini orang kok playing victim banget sih. Emang sih keluarganya tuh keluarga susah, apalagi suaminya lagi sakit-sakitan. Tapi kan kalau dia maksa gini, aku malah jadinya nggak respect. Padahal dia juga masih sehat, kenapa nggak nyari nyoba kerja coba? Bu Indah kok malah diem aja sih? Tuh kan, berarti Bu Indah nggak ikhlas ya? Bu, saya ikhlas kok. Ya udah Bu, kalau ikhlas buruan dong. Kasih saya sayuran gratis yang banyak, biar Ibu tuh pahalanya makin banyak juga. Ya udah, ini Bu sayurannya. Nah gitu dong, sama orang miskin dan gak mampu kayak saya ini Bu. Jangan pelit dan berhitungan. Toh Ibu juga kan bakal dapat banyak pahala. Makasih ya Bu kalau gitu. Saya permisi dulu. saat di jalan, Ya ampun, ada ustadz kampungan nih. Assalamualaikum wahai Pak Ustadz yang kampungan. Waalaikumsalam Bu Siti. Aduh, astagfirullahaladzim, aku itu harus tahan nih. Gak boleh marah. Nih ibu-ibu kok hobi banget bikin emosi ya. Ya ampun, Pak Ustadz kok bajunya hari ini buluk banget sih. Mana bau ketek. Pak Ustadz tuh tadi mandi gak sih di rumah? Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah mandi kok. Mohon maaf nih kalau aroma tubuh saya itu kurang enak. Nanti saya akan coba pakai pewangi deh. Sok iye banget sih Pak Ustadz jawabnya. Padahal dulu juga seorang tukang judi, sekarang sok-sokan banget deh. Bu, astagfirullahaladzim Bu, itu kan dulu. Sekarang saya sudah bertobat.
dan bertekad menjadi manusia yang lebih baik dan taat beribadah. Halah, palingan juga cuma pura-pura kan? Bilang aja Pak Ustadz itu cuma caper dan juga nyari perhatian. Apa mungkin Pak Ustadz itu ngerencanain sesuatu yang jahat ya? Dengan pura-pura bertaubat dan jadi Ustadz? Ya enggak dong Bu, saya itu bertobat dengan setulus hati. Saya ini sudah benar-benar berubah dan tidak akan mengulangi kesalahan saya yang dulu lagi. Jadi ya enggak mungkin lah saya itu cuman pura-pura atau merencanakan sesuatu yang jahat. Mbok ya Bu Siti ini pikirannya jangan negatif terus, tidak baik loh Bu. Pak, pikiran saya itu bukannya negatif, tapi antisipasi. Orang Pak Ustadz aja tuh sebenarnya nggak pantas ya dibilang Ustadz. Saya manggil Ustadz aja ya karena cuma basa-basi doang. Aslinya mah saya jijik banget tahu. Harusnya ya Pak Ustadz Udin tuh sadar diri dan ngaca di rumah. Udah tua juga bukannya bener nyari kerja malah sosokan jadi Ustadz. Daripada aku makin nggak bisa nahan emosi, mending aku langsung pergi aja deh. Maaf ya Bu, saya permisi duluan, soalnya ada urusan. Tunggu dong Pak Ustadz, saya kan belum selesai ngomong. Masa sih Ustadz kok kayak gitu, diajak ngomong malah asal ditinggal pergi aja? Nggak sopan banget. Sekali lagi maaf ya Bu, saya lagi ada urusan yang mendesak. Kalau gitu saya permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal aku belum puas loh menghina-hina Pak Ustadz Udin itu. Ya secara kan dia dulu mantan pejudi. Ya walaupun udah tobat, tapi tetap aja nggak pantas jadi Ustadz di kampung ini. Dan aku tuh heran banget deh, kenapa coba warga-warga sini tuh asal percaya aja. Siapa tahu kan tuh Ustadz Udin tuh emang bohongan doang tobatnya. Lama-lama jijik juga sih aku manggil dia Ustadz. Apalagi dia udah berani-beraninya asal pergi saat aku ajakin ngobrol. Awas aja ya, nanti aku bakal hina dia abis-abisan di depan banyak orang. Biar dia malu terus gak berani deh nampakin diri di tempat umum. Hahaha. Kalau bisa sih pindah juga ya dari kampung ini. Udahlah, mending sekarang aku pulang aja. Aku juga udah dapat banyak sayuran nih. Mana gratis kan? Ya ampun, seneng juga ya jadi orang miskin. Gak usah repot-repot kerja, pasti bakal dikasih orang juga. Kalau gini kan namanya menikmati hidup tanpa harus capek bekerja. Hahaha. Assalamualaikum, Ibu pulang. Waalaikumsalam. Loh Bu, itu kok sayurannya banyak banget? Ibu nggak hasil minta paksakan ke tukang sayur? Ya ampun, Bapak nih bukannya makasih udah dibawain sayuran buat makan, malah nuduh yang aneh-aneh. Ibu tuh ya Pak, mana pernah maksa orang buat ngasih kita. Orang-orang tuh ya baik aja gitu mau ngasih kita. Jadi ya mending dimanfaatin dong daripada disia-siain. Duh ya ampun, yang ibu lakukan itu nggak baik loh Bu. Bapak tuh gak usah sosokan deh. Orang Bapak jadi suami aja gak becus. Oh iya, tadi Ibu ketemu sama Ustadz Udin loh Pak di jalan. Tapi bikin Ibu jijik. Soalnya penampilannya itu loh Pak, kampungan, dekil. Ustadz kok kayak gitu sih? Apalagi kan dia itu dulu tukang judi. Astagfirullahaladzim, ibu ini kenapa sih? Dari dulu kok kelihatannya itu nggak suka banget sama ustadz-ustadz yang ada di kampung ini. Mereka itu ustadz loh Bu, jangan malah ibu hina-hina kayak gitu. Nanti ibu kena azab. Gimana coba gara-gara menghina para ustadz yang ada di kampung ini? Apa-apaan sih Pak, alay banget. Mereka itu ya Pak, pantes dihina. Orang mereka jadi ustadz aja nggak bener. Cukup ya Bu, ibu ini udah keterlaluan tahu. Ya ampun, bapak merasa gagal banget menjadi seorang suami. Bapak udah nggak bisa menasihati ibu. Apalagi ibu itu udah nggak mau nurut sama omongan bapak. Bapak ngerasa nggak dihargai loh sama ibu ini. Pak, ngaca. Orang jadi suami aja nggak berguna, sosokan minta dihargain dan diturutin omongannya. Kalau bapak bisa kerja dan menghasilkan banyak uang, terus bikin kita kaya raya, ya nggak mungkin kan ibu bakal kayak gini. Ibu tuh ya Pak kayak gini gara-gara siapa coba? Ya gara-gara bapak juga lah. Bapak nih pengennya selalu di ngertiin, tapi nggak pernah mau ngertiin ibu. Udahlah, ibu mau masak dulu. Harus gimana lagi ya aku itu nasihatin istriku? Apa ia cuma gara-gara aku itu nggak bisa menghasilkan banyak uang? Aku itu seperti tidak pantas dihargai istri sendiri. Kalau gitu aku tuh harus cepat sembuh deh, terus kerja dan menghasilkan banyak uang supaya ibu itu mau nurut kalau dinasihatin sama aku dan bisa lebih menghargai suaminya ini. Tak lama kemudian, Assalamualaikum, permisi. Ya ampun, siapa sih? Pakai acara bertamu segala di jam segini. Iya, waalaikumsalam. Wah, ada apa nih Ustadz Ridho? Kok tumben banget bertamu ke rumah saya? Jangan-jangan Ustadz Ridho mau minta sumbangan lagi.
Enggak kok Bu, kedatangan saya ke sini bukan mau minta sumbangan. Jadi kedatangan saya ke sini tuh ingin memberikan sedikit rezeki ke keluarga Ibu. Ini Bu, silahkan diambil. Wah, ya ampun, makasih loh Ustadz Ridho. Gak biasanya nih Ustadz Ridho bagi-bagi sembako kayak gini. Tapi ini sembako bukan hasil nyuri kan Pak? Astagfirullahaladzim. Ya enggak dong Bu, ini tuh dari kerja keras saya selama ini. Oh alah, jadi gitu toh. Kirain gitu Ustadz Ridho ngasih sumbangan hasil curian. Soalnya muka Ustadz Ridho aja kayak pencuri. Hahaha. Oh iya Ustadz Ridho, kemarin kan saya tuh gak sengaja dengar ceramah Pak Ustadz di masjid. Ya ampun, jelek banget deh, beneran. Mending ya Pak Ustadz itu belajar lagi deh sebelum berani ceramah-ceramah di tempat umum. Udahlah suaranya jelek dan cempreng. Gak pantas sama sekali Pak ceramah jadi Ustadz di masjid. Bikin risih dan jijik tahu dengernya. Astagfirullahaladzim. Nih ibu-ibu emang gak pernah difilter kali ya omongannya. Apa dia emang sengaja mau menghina-hina aku? Mohon maaf sekali ya Bu, kalau ceramah saya yang kemarin di masjid itu bikin ibu itu risih dan juga jijik. Saya janji deh ke depannya saya akan perbaiki dan belajar lagi. Udah, mending ya Pak Ustadz tuh berhenti aja jadi Ustadz. Orang jadi Ustadz juga gak jelas. Mau Pak Ustadz tuh terus belajar dan memperbaiki diri, tetap aja Ustadz Ridho itu gak pantas jadi Ustadz di kampung ini. Bu, saya ada urusan mendadak. Ini tiba-tiba, permisi dulu ya. Semoga sembako yang saya beri tadi bisa bermanfaat untuk ibu dan juga keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, benar-benar gak tahu diri deh. Asal pergi aja. Orang lagi diajak ngobrol kok. Selalu aja bilangnya ada urusan mendadak. Ih, bikin kesel aja deh. Tapi lumayan banget nih. Aku bisa dapat sembako dari Ustadz itu. Kalau kayak gini kan bisa buat makan 2 hari. Salah aku tuh apa sih? Sama Bu Siti kok sampai sebegitunya menghina aku? Niat aku baik padahal mau ngasih sembako di keluarganya dia. Tapi kok malah dihina-hina begini sih? Tapi aku heran deh, dia itu kayaknya paling nggak suka sama para ustadz yang ada di kampung ini. Kalau nggak salah ustadz-ustadz yang lain juga sering dihina sama Bu Siti. Tuh orang ada masalah apa sih sebenarnya? Kayak kurang kerjaan banget. Ada Ustadz Ridho. Assalamualaikum Ustadz. Kok kelihatannya Pak Ustadz Ridho ini kayak lagi sedih dan kesel gitu? Waalaikumsalam Bu Indah. Iya nih, saya lagi sedih dan juga heran aja gitu sama Bu Siti yang hobi banget menghina para ustadz yang ada di kampung ini, termasuk juga saya. Loh, emang iya Pak Ustadz? Kok dia berani banget sih ngehina para ustadz yang ada di kampung ini termasuk Ustadz Ridho? Saya baru tahu loh. Iya Bu, kayaknya emang dia itu sudah dari lama sih nggak suka gitu sama para ustadz yang ada di kampung ini. Cuma makin kesini kok dia itu semakin suka menghina-hina para ustadz yang ada di kampung ini ya. Dan astagfirullahaladzim, omongannya itu loh Bu, benar-benar bikin sakit hati dan juga merendahkan. Astagfirullah, parah banget ternyata kelakuannya Bu Siti itu. Dia juga ya Pak Ustadz sering banget tahu maksa minta dikasih sayuran gratis sama saya. Jujur ya, hal itu membuat saya kurang respect. Karena dia itu selalu mengatasnamakan kebaikan dalam memaksa. Jadinya saya nggak bisa apa-apa deh. Saya kira dia itu perbuatannya cuma gitu doang. Tapi ternyata sampai menghina ustadz-ustadz yang ada di kampung ini. Saya kaget banget loh dengernya. Wah, ternyata ada tukang sayur lagi gibah sama seorang ustadz. Nggak baik loh gibahin orang miskin kayak saya gini. Astagfirullah, Bu Siti kok tiba-tiba banget sih datangnya? Bu ya salam dulu gitu loh Bu. Ya ampun, maaf ya Bu, saya lupa. Assalamualaikum Bu Indah dan juga Pak Ustadz Ridho. Kalian kelihatannya lagi asik banget ya ngegibahin saya. Mohon maaf ya Bu, kita itu nggak berniat mau menghibahin Ibu. Ibu itu sebenarnya ada masalah apa sih kok kelihatannya nggak suka banget sama para ustadz yang ada di kampung ini? Ibu Siti ini sampai sebegitunya kalau menghina kami para ustadz yang ada di kampung ini. Nah, bener banget tuh Bu. Ibu juga jangan suka maksa kalau minta dikasih sayuran gratis. Ya ampun, kalian tuh zolim banget ya sama orang miskin kayak saya ini. Pak Ustadz Ridho, saya itu ya emang gak pernah suka sama Pak Ustadz dan para ustadz yang ada di kampung ini. Kalian itu ya gak pantas sama sekali jadi ustadz di kampung ini. Penampilan sama kelakuan kalian aja loh gak mencerminkan seorang ustadz. Dan untuk Bu Indah, Bu ya jangan pelit-pelit gitu sama orang miskin kayak saya. Masa minta sayuran gratis sedikit aja gak boleh? Ya ampun, saya lupa lagi kalau saya ada urusan mendadak. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum semuanya.
Astagfirullahaladzim, kok ada ya orang seperti Bu Siti itu? Bisa-bisanya dia hobi banget menghina para ustadz yang ada di kampung ini. Apalagi dia juga suka maksa minta gratisan lagi. Iya Pak, bener banget. Kok ada ya manusia yang kayak begitu? Bikin pusing aja deh. Harusnya modelan kayak Bu Siti itu ya Pak, diusir aja dari kampung kita. Soalnya kehadiran dia itu bikin suasana kampung jadi tegang dan banyak masalah. Ya nggak bisa gitu dong Bu, kita itu nggak bisa asal ngusir orang itu dari kampung ini. Bu Siti itu kan juga punya hak tinggal di kampung ini. Sejak saat itu Bu Siti pun terus-terusan menghina para ustadz yang ada di kampungnya tersebut. Duh ya ampun. Kok tenggorokanku rasanya sakit dan gatel banget ya. Astagfirullah, aku muntah darah. Pak, Bapak, tolongin ibu, Pak. Tenggorokanku makin sakit. Astagfirullahaladzim, ibu kenapa? Kok bisa sampai muntah darah gitu? Ibu juga nggak tahu, Pak. Tiba-tiba tenggorokan ibu tuh rasanya gatel dan sakit banget. Tadi langsung muntah darah. Tolongin ibu, Pak. Tenggorokan ibu makin sakit. Mana suara ibu perlahan-lahan habis, Pak. Astagfirullahaladzim, ya udah Bu, ayo kita ke rumah sakit dulu. Ya udahlah Pak kalau gitu. Tenggorokan ibu udah makin sakit ini. Mana suara ibu makin habis. Sakit banget Pak. Tenggorokan ibu buat ngomong. Saat di rumah sakit, Bu, ibu yang sabar ya. Tadi setelah diperiksa oleh para dokter, pita suara ibu itu kemudian mengalami masalah dan kemungkinan ibu itu nggak akan bisa bicara lagi. Ibu jangan paksakan ngomong ya. Nanti pita suara ibu malah makin rusak dan bikin rasa sakitnya lebih parah. sejak saat itu Bu Siti pun tidak bisa berbicara lagi untuk selama-lamanya.